Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusliana dengan NIM 1916010136, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video saya kali ini. Dan adapun tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah syarah hadis yang diampu oleh Bapak Dedi Abdal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman bagi pelaku riba. Saya akan menjelaskan tentang pengertian riba. Jadi, riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, secara bahasa riba itu juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah, riba itu berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Secara umum, riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Jenis riba menurut syariah Islam. Yang pertama, riba qarad, yaitu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang. Yang kedua, riba jahiliyah, yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena pengutang tidak mampu membayar pada waktu yang dijanjikan. Yang ketiga, riba fadl, yaitu pertukaran barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Barang tersebut termasuk barang ribawi. Yang keempat, riba nasi'ah, yaitu penangguhan atau penyerahan atau penerimaan barang ribawi yang dipertukarkan dengan barang ribawi lainnya dengan perbedaan dan tambahan tertentu. Telah menetapkan hukum riba dan larangannya, termasuk di dalam praktik-praktik kapitalisme berupa bunga bank, kartu kredit, kredit motor, kredit mobil, kredit barang-barang rumah tangga, hingga KPR atau kredit perumahan. Semua praktik riba tersebut hukumnya haram. Pelakunya dihinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika tidak segera bertaubat. Dosanya sangat tegas, terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahaya dan ancaman riba menurut Al-Quran dan hadis. Menurut Al-Quran dan hadis, bahaya dan ancaman riba yang pertama adalah mendapat siksa yang pedih. Disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami menyediakan kepada mereka siksa neraka yang pedih. Quran surat An-Nisa ayat 161. Yang kedua, kekal di dalam neraka. Maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menghalalkan sedekah. Quran surat Al-Baqarah ayat 276. Yang ketiga, sejalan dengan syaitan. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri sendiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila.
Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Yang keempat, membinasakan umat manusia. Hindarilah 7 hal yang membinasakan. Memakan riba. Hadis riwayat Muslim. Semua yang berperan turut berdosa. Rasulullah melaknat pemakan riba, orang-orang memberi makan dengan riba, juru tulis, transaksi riba, 2 orang saksinya. Semuanya sama saja. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kelima, mendapat azab berat. Lelaki yang di pinggir sungai melempar batu ke mulutnya hingga berdarah dan kembali seperti semula. Rasulullah SAW bertanya, "Apa ini?" Salah seorang laki-laki menjawab, "Yang engkau lihat di dalam sungai, darah itu adalah pemakan riba." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yang keenam, dosa lebih besar dari zina. 1 dirham yang dimakan oleh seorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui bahwa di dalamnya adalah hasil riba, dosanya itu lebih besar daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ahmad. 8. Hartanya tidak berkah. Daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram tidak akan berhak dibakar dalam api neraka. Hadis riwayat At-Tirmizi. 9. Tidak memiliki iman. Riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah dosa semisal seorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Al-Hakim. 10. Doa tidak dikabulkan. Makanan dan minuman yang berasal dari yang haram, maka mana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Demikian bahaya dan ancaman riba bagi umat Islam.